Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan pengujian terkait program saya, yaitu sistem pendeteksi dan pencegah serangan malware menggunakan sensor Maltrail dan fail2ban dengan push notifikasi. Baik, berikut adalah tahapan-tahapannya. Langkah pertama yaitu dengan cara membuka web browser. Nah, di sini kita akan masuk ke situs sensor Maltrail, yaitu dengan cara memasukkan IP servernya 192.168. Kemudian kita masukkan port dari Maltrail itu sendiri, yaitu 8338. Nah, ini merupakan tampilan login dari sensor Maltrail. Di sini ada username dan password. Kita masukkan, saya sebagai admin. Kemudian kita masukkan passwordnya. Lalu kita klik login. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari sensor Maltrail. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan membuka Telegram. Nah, di sini ada bot Telegram yaitu bernama Telmalware. Bot ini akan digunakan oleh sistem supaya bisa menerima laporan secara real time. Nah, jadi untuk mengetahui IP klien yang terblokir dari fail2ban sebagai push notifikasi, seperti itu. Baik, untuk mengetes sistemnya apakah aktif atau tidak, yaitu dengan cara sistem ctl restart fail2ban. Nah, ada notifikasi ke Telegram bahwasanya fail2ban baru saja offline dan baru saja online karena memang sudah di restart. Kemudian untuk ngecek apakah sistem fail2ban itu sedang running atau tidak, yaitu dengan cara sistem status sistem ctl status fail2ban. Nah, ini ada keterangannya, fail2ban sedang running atau sedang aktif. Kemudian untuk ngecek keintegrasian antara sensor Maltrail dan fail2ban, yaitu dengan cara fail2ban client status Maltrail. Nah, ini merupakan tampilan log dari fail2ban. Jadi untuk skemanya, sensor Maltrail ini akan mendeteksi malware dan akan menghasilkan log malware. Kemudian log tersebut itu akan langsung dieksekusi oleh fail2ban untuk mengetahui IP blocking dari klien. Nah, di sini ada 3 komponen untuk pemblokiran. Yang pertama di sini ada curly banned, yaitu total banned pada hari ini. Misalnya, berapakah total banned IP klien yang terblokir pada hari ini. Kemudian di sini ada total banned dan banned IP list. Nanti akan muncul setelah pengujian, seperti itu. Baik, langsung saja kita ke pengujian. Nah, di sini untuk pengujiannya kita akan melakukan pengujian untuk mengakses domain-domain yang terindikasi sebagai malware. Nah, di sini untuk skemanya yang pertama ada facebook.com. Facebook.com itu tidak mengandung malware, tetapi kita akan uji coba apakah Facebook.com itu masih mengandung malware atau tidak. Selanjutnya, di sini ada domain-domain yang terindikasi sebagai malware. Salah satunya ada morpet.ru, hhgg3.com, trollolo.co.cc, dan situs yang mempunyai intensitas malware yang sangat tinggi. Kita akan coba. Kemudian untuk pengujian lanjutannya, di sini kita akan melakukan pengujian dengan DDoS attack, port scanning, dan SYN flooding. Baik, langsung saja kita akan mengakses domain di web browser. Nah, baik, yang pertama kita akses dari situs facebook.com terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akses dari trollolo.cu.cc. Kemudian dari hhgg3.com. Kemudian dari morpet
.ru. Oke, kita coba akses. Baik, selanjutnya kita coba uji ping ke situs yang berbahaya. Oke, kita uji ping. Nah, Fail2Ban berhasil memblokir IP klien yaitu 0.0.0.19 karena memang klien tersebut sudah melakukan transaksi data yang mengandung malware dan sudah melebihi akses malware, melebihi rules dari Fail2Ban yaitu max retry. Seperti itu. Nah, Telegram baru saja mendeteksi laporan blokiran dari Fail2Ban yaitu dengan IP klien 0.0.0.19 seperti itu. Baik, untuk mengecek apakah benar Fail2Ban memblokir dari IP klien tersebut, yaitu kita cek di server. Kita coba cek. Nah, di sini yaitu dengan cara Fail2Ban client status maltrail. Nah, di sini berhasil terekam ya untuk data pemblokirannya. Untuk Carly Bennett yaitu berjumlah 1, total Bennett pada hari ini juga berjumlah 1, dan Bennett IP list-nya yaitu 0.0.0.19. Nah, setelah diblokir ini akan menunggu sekitar 180 detik atau sekitar 3 menit. Setelah itu akan di-unban secara otomatis oleh Fail2Ban-nya. Karena memang untuk di settingnya saya menggunakan ban time-nya itu sekitar 180 detik. Kemudian jika ingin meng-unban-nya secara manual itu bisa, yaitu dengan cara Fail2Ban client set maltrail unban IP 0.0.0.19. Nah, ada notifikasi lagi ke Telegram bahwasanya IP client yaitu 0.0.0.19 itu telah di-unbanned. Seperti itu. Kemudian kita cek lagi dari servernya. Nah, ini untuk Carly Bennett-nya sudah tidak ada, Bennett IP-nya sudah tidak ada. Tetapi untuk total Bennett-nya itu tetap terekam, yaitu berjumlah 1, seperti itu. Baik, langkah selanjutnya yaitu dengan mengecek dari sensor maltrail. Oke, kita coba refresh. Nah, di sini sensor maltrail berhasil mendeteksi hasil perekaman data kejadian dari pengujian akses ke situs-situs berbahaya. Nah, di sini memang tidak terekam situs dari facebook.com karena memang situs facebook.com itu tidak terindikasi sebagai malware. Di sini terekam ada 8 kejadian. Nah, di sini salah satunya ada Sinhole Response Malware. Itu dari tipe HTTP menggunakan protokol TCP. Kemudian di sini juga ada jenis malware dari Andromeda. Nah, Andromeda ini sama halnya seperti jenis malware Trojan, tetapi tipenya itu Trojan modular. Trojan modular ini atau Andromeda ini mempunyai kemampuan untuk menginstal atau mengunduh jenis malware lain dan bisa mengontrol dari sisi servernya dengan tujuan untuk mencuri informasi dari komputer yang menginfeksinya. Nah, ini sumbernya dari morpet.ru dari hasil pengujian tadi. Kemudian menggunakan tipe DNS dan menggunakan protokol UDP.
Kemudian di sini juga ada jenis malware dari Sinhole Configure. Configure ini sifatnya menyerang. Biasanya menargetkan OS atau operating system dan Windows XP. Di sini tipenya IP dan menggunakan protokol ICMP. Kemudian di sini juga ada Sinhole Shadow Server. Ini biasanya dari domain. Kemudian di sini ada juga jenis malware dari Suspicious. Nah, Suspicious ini meredirect dari domain satu ke domain lain. Misalnya di sini Suspicious meredirect ke hg3.com, kemudian ke morpet.ru. Kemudian jika diilustrasikan jenis malware Suspicious ini sama halnya seperti jenis malware adware. Adware itu memiliki kemampuan menginstal sendiri di komputer target dan ia akan meredirect ke domain-domain lain dalam bentuk iklan gitu. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada jenis malware configure dari hg3.com dan yang terakhir ada Andromeda lagi dari situs morpet.ru. Di sini juga terdeteksi destination portnya, masing-masing portnya. Kemudian destination IP, source port, source IP-nya itu terdeteksi secara detail. Kemudian di sini ada Sparkline. Sparkline ini merupakan grafik mini untuk memantau aktivitas malware dalam satu periode. Kemudian di sini ada lasinnya, version. Oke, selanjutnya kita klik grafiknya. Nah, di sini ada grafik dari jumlah ancamannya. Di sini yang paling mendominasi dari 7A3367AB. Nah, itu dari domain Sinhole Configure. Ya, di sini mendominasi karena memang sifatnya menyerang, yaitu dengan persentase 14,35%. Kemudian di sini ada events atau jumlah kejadiannya. Misalnya di sini dari jam 12 sampai jam 1 itu berapa jumlah kejadiannya. Sini ada DNS 15, HTTP 3 dan IP 17. Kemudian di sini ada tingkat ancamannya atau severity. Severity di sini ada high dan medium. Sini yang paling mendominasi yaitu dari high 7,88% dan dari medium 1,13%. Kemudian kita klik juga grafik dari source. Source ini sumber IP dari malware tersebut. Sini ada grafik yang mendominasi dari 192.168.1.13. Kemudian yang terakhir di sini ada grafik dari Trails. Trails ini jejak IP malware yang melewati server. Seberapa seringkah menyerang melalui sistem ini gitu. Nah, di sini kita bisa lihat dalam bentuk persentase yang paling mendominasi yaitu dari IP 14,35%. Seperti itu. Baik, langkah selanjutnya sensor malware ini mempunyai fitur rincian malware monitoring setiap harinya. Jadi kita bisa lihat setiap tanggalnya itu berapa yang terdeteksi. Nah, ini pengujian-pengujian sebelumnya kita bisa lihat. Kemudian sensor malware juga memiliki fitur untuk bisa memprint atau mencetak hasil perekaman datanya. Kita bisa print juga. Nah, di sini kita bisa lihat. Kemudian setelah itu sensor malware ini bisa ditambahkan fitur super auto refresh. Nah, ini nih. Jika diterapkan di server, khususnya di Diskominfo Sumedang, itu kita bisa menerapkan fitur ini. Misalnya saya setting 5 detik. Nah, si sensor malware itu akan merefresh sendiri gitu di server. Jadi sensor malware ini bisa menerima laporan secara real time karena memang memakai fitur ini. Setiap harinya itu akan running karena server di Diskominfo Sumedang itu akan terus running gitu. Kita stop aja. Selanjutnya kita coba cek lognya. Log malware dari pendeteksian sensor malware. Kita coba cek. Nah, ini merupakan tampilan log dari sensor malware. Nah, log-log ini sudah direkapitulasi secara otomatis.
Nah, fungsinya untuk apa? Supaya memudahkan administrator dalam merekapitulasi hasil perekaman data malware monitoring setiap harinya. Di sini bisa kita lihat. Dan log malware ini bisa kita konversi dalam bentuk file .csv di Microsoft Excel. Jadi kita bisa merekapitulasinya secara rapih dan terurut gitu, seperti itu. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian lanjutan, yaitu dengan pengujian DDoS attack, port scanning, dan SYN flooding. Oke, kita langsung saja. Untuk mengetes apakah pengujian dari serangan lain itu bisa terdeteksi atau terblokir oleh fail2ban atau tidak gitu. Kita coba yang pertama pengujian DDoS attack. Oke, di sini kita tampilkan ya CPU-nya dari server. Dan kita masukkan oke. Terus oke, kita siap DDoS attack ke server. Kita masukkan dengan 10.000 byte. Kemudian kita masukkan IP servernya, yaitu 192.168.246.7, yaitu portnya 8338. Oke, kita attack. Nah, di sini ada peningkatan CPU secara signifikan 49%. Karena memang di sini kita melakukan uji DDoS attack ke server. Oke, cukup saja. Kita coba refresh apakah sensor Matra itu berhasil mendeteksi atau tidak. Oke, sensor Matra tidak mendeteksi dan fail2ban tidak memblokir. Oke, selanjutnya kita coba ke pengujian port scanning ya. Port scanning. Oke. Kita melakukan port scanning. Kita masukkan IP servernya. Oke. Kita cek CPU-nya. Kita enter. Nah, di sini kita lakukan port scanning ke server. Nah, di sini tidak untuk CPU-nya tidak mengalami kenaikan karena memang port scanning ini mempunyai intensitas yang rendah. Oke, kita close. Kita coba refresh. Apakah sensor Matra mendeteksi atau tidak? Nah, di sini sensor Matra berhasil mendeteksi dari potensial port scanning dengan menggunakan protokol TCP dan tipenya IP. Di sini berhasil terdeteksi oleh satu material dengan tingkat ancamannya itu low, karena memang port scanning mempunyai intensitas yang rendah. Untuk threads-nya atau jumlah ancamannya itu bertambah menjadi 9. Baik, untuk pengujian selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan serangan SYN flooding. Oke, langsung saja kita ketikkan sudo iping3 main flood. Kemudian kita masukkan IP servernya. Oke, kita coba tampilkan CPU-nya. Nah, di sini CPU-nya langsung mengalami kenaikan, yaitu sebesar 94,4%. Karena memang sudah dilakukan serangan SYN flooding ke server. Nah, ini sampai 94,7%. Oke, kita cukup saja. Kita coba cek di sensor material apakah bisa mendeteksi atau tidak. Nah, baik, serangan SYN flooding itu tidak terdeteksi oleh sensor material dan tidak terblokir oleh fail2ban.